Oke, selamat jumpa kembali dengan kami di channel pembelajaran IPA. Pada saat ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Tadi kita sudah bahas hukum Newton, kita bahas lagi ya. Hukum pertama Newton menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman. Sigma F sama dengan 0. Ini ada mobil jalan tertinggal. Hukum kedua Newton, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan resultan gaya atau N, satuannya N, M massa benda, satuannya kilogram, A percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini contohnya ini ya. Semakin besar bendanya, semakin melambat. Hukum ketiga Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ketiga Newton ini sering kita sebut dengan hukum aksi reaksi. Gambarnya ini ya. Mendorong ke belakang, ini masih terdorong ke depan. Oke, kita lanjutkan. Hukum pertama Newton, kita ulang terus pokoknya. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa ini ada kalimat-kalimat yang lain. Setiap benda jika dalam keadaan diam akan terus diam. Jika dalam keadaan bergerak akan terus bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Kecuali ada gaya-gaya yang dikerjakan dalam benda itu, maka keadaan itu akan berubah. Ini hukum pertama Newton. Secara matematis hukum pertama Newton dinyatakan sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? 0 itu diam atau akan bergerak terus dengan kecepatan tetap, kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Hukum pertama Newton menyatakan kecenderungan setiap benda untuk mempertahankan keadaannya. Dalam hal ini benda bersifat lembab atau inersia, sehingga hukum pertama Newton ini disebut juga hukum kelembaman. Oke, cukup jelas ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Newton antara lain, orang yang berboncengan sepeda motor saat direm mendadak, maka orang tersebut akan terdorong ke depan. Pernah tahu adik-adik melakukan itu? Begitu direm mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Yang kedua, pada saat naik bis, jika bis tersebut direm mendadak, maka para penumpang akan terdorong ke depan. Sudah pernah naik bis kemudian direm mendadak? Iya, kita akan terdorong ke depan. Pada saat kamu naik sepeda motor yang sedang berhenti, tiba-tiba sepeda motor itu digas dengan kencang, maka kamu akan tersentak ke belakang. Bahkan kalau kamu membonceng, yang dibonceng bisa terjatuh. Itu prinsip hukum pertama Newton. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Secara matematis,
Hukum kedua Newton dinyatakan sebagai berikut. Ini rumusnya F sama dengan M kali A. Jika F besar, maka M-nya juga ikut besar, A-nya juga ikut besar. Keterangan: F adalah gaya, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. A percepatan benda, satuannya meter sekon kuadrat. Contoh penerapan. Peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Newton, kedua Newton, adalah apa? Mendorong benda dengan gaya yang sama. Jika massa benda semakin besar, maka percepatannya semakin kecil. Mendorong benda dengan massa yang sama, jika gaya yang diberikan diperbesar, gayanya besar, maka percepatannya semakin besar. Cukup jelas ya. Mobil yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil. Semakin besar, kalau truk itu kalau habis di Bangjo, tahu Bangjo, itu kalau mau melaju lambat sekali karena terlalu besar. Kalau kita naik sepeda ontel, enggak cepat sekali karena percepatannya sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil. Kalau mobilnya semakin besar, percepatannya kecil. Kalau mobilnya kecil atau motornya kecil, percepatannya besar. Ya betul. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum tersebut dapat diartikan bahwa gaya hanya hadir jika sedikitnya ada dua benda yang saling berinteraksi. Pada interaksi ini gaya-gaya selalu berpasangan, maka hukum 3 Newton ini sering kita sebut dengan hukum aksi-reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Kalau dirumuskan, tadi sudah dirumuskan, F aksi sama dengan min F reaksi. Salah satu gaya disebut gaya aksi dan gaya yang lain disebut gaya reaksi. Gaya aksi dan gaya reaksi terjadi bersamaan sebagai akibat interaksi dua benda tersebut. Konsep aksi-reaksi sebagai berikut. Pasangan aksi-reaksi hadir jika dua benda berinteraksi. Aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang bekerja. Misalnya mendorong gerobak atau saling dorong. Berikutnya, aksi dan reaksi sama besar tetapi berlawanan arah. Makanya ada aksi-reaksi. Kalau aksi-reaksi pada dua benda yang bekerja, kita dorong mobil yang di tempat miring, mobilnya ke bawah, kita malah dorong ke bawah. Oke, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya ya. Kaki dan tangan penyelam mendorong air ke belakang, gaya aksi, sehingga badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Jadi orang berenang itu hukum Newton ketiga, ya betul. Berikutnya, bola yang menggelinding pada lantai akan berhenti karena ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu juga aksi reaksi. Cukup jelas ya adik-adik ya. Oke, cukup sekian dulu. Thank you. Sampai jumpa ke channel berikutnya. Terima kasih.